Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir! Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas. Dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Sumur semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa bom. Jangan bawa bom. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi, aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah, saudara-saudara. Siap, saudara-saudara? Siap. Kami Putra Nusantara. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita. Kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap. Di mana? Tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI Nusantara. Gero mikir. Gero mikir. Gero mikir. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti.
Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Gak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap perang lawan Pahlawi? Siap. Orang minggir. Orang minggir. Orang minggir. Merdeka. Merdeka. Hei, Risik. Arep wani aku ke wong Banyumas. Ora sanggalo pribumi. Aku siap mati memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Pancasila jaya. Nusantara kita. Jalur Amigir. Jalur Amigir. Jalur Amigir. Katanya minta ke Deddy Mulyadi nggak usah bawa-bawa rakyat. Kalau mau berani sendirian, tentukan tempat dan waktunya kapan. Tapi jangan bawa-bawa rakyat. Sendirinya nantang-nantang, nggak tahu yang ditantang maksudnya siapa. Disebut dengan jenderal monyet, disebut dengan gerombolan ormas monyet. Tapi bawa-bawa umat Islam. Yang penakut siapa? Nah iya, katanya dulu Deddy Mulyadi, kalau berani tentukan waktu tempat perang, gak usah bawa-bawa rakyat. Sekarang ngomporin umat Islam. Job komando perang habis lebaran. Umat Islam sehat-sehat. Umat Islam yang mana, bro? Yang laki-laki. Kalau perang sendiri. Kalau mau bawa teman ya sebangsanya sendiri. Nggak usah bawa-bawa umat Islam di Indonesia. Umat Islam Nusantara udah rukun. Hidupnya udah guyup bersatu. Jangan dikompori, diadu domba sama ente. Gimana sih? Penakut ya penakut saja, pengecut ya pengecut saja. Tangkap itu provokator, Pak Polisi. Jangan lari ke luar negeri lagi ya, jangan pura-pura umroh lagi ya. Jangan pura-pura umroh lagi kamu, keluar-keluar provokasi umat Islam di Indonesia. Kurang ajar. Sudah numpang hidup di Indonesia. Dikasih fasilitas. Ngomporin Nusantara untuk rusuh, nantang-nantang perang. Jangan lari loh, jangan umroh lagi nih loh, habis nantang-nantang begini. Habis provokasi umat Islam untuk dikomando, dikobarkan perang besok habis lebaran. Tiba-tiba umroh lagi, nggak usah pulang sekalian sana ke Yaman. Itu Yaman sedang dibombardir sama Amerika Serikat. Sana pulang ke negerimu sana. Di sini sudah aman, tentram dan damai. Warga negara Republik Indonesia, umat Islam di Nusantara ini senang hidup dengan guyup rukun, damai, tidak suka gelutan kayak negara nenek moyang kamu itu. Oh, provokasi di sana, provokasi warga Yaman untuk melawan Amerika Serikat, untuk melawan Israel. Jangan provokasi warga Nusantara. Kalau kamu diingatkan tidak mau, provokasi terus, tangkap nanti sama Pak Polisi loh. Kasusmu banyak di kepolisian dan masih gantung. Monyet
monyet, kurang ajar sampean. Emang ente siapa? Numpang di Nusantara ku monyet-monyetin warga Nusantara. Kurang ajar ya. Warga Nusantara kehilangan kesabaran. Pada ente keturunan bangsa asing, keturunan Yaman. Jangan takon dosa kamu. Jangan takon dosa nanti kamu. Usir kamu dari tanah Nusantara. Jangan nangis nanti. Kita pemilik bumi Nusantara, pemilik tanah Nusantara. Sudah terlalu sabar membiarkan provokasimu, membiarkan ulah kegaduhanmu. Tapi kesabaran ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kita punya prinsip ngalah, ngalih, ngamuk itu yang belum. Kalau sampai sudah titik kesabarannya habis, warga Nusantara ngamuk ke ente dan keturunan-keturunan ente, satu klan ente, keturunan imigran Pahlawi dari Yaman. Jangan tanya, jangan takut, jangan nangis kamu. Sangat mudah, ibarat meremas sampah untuk menggulung klan kalian dari bumi Nusantara ini. Jumlah kalian berapa? Di sini udah dikasih fasilitas hidup. Mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku zuriat Nabi, masih sombong, berlaku, menghina terhadap warga pribumi Nusantara dengan mengatakan monyet, mengatakan jenderal monyet. Kurang ajar kamu. Jangan lari kamu ya. Jangan lari kamu. Telah menghinakan warga pribumi Nusantara dengan kalimatnya kurang ajar. Kapolri tangkap itu orang sebelum ditangkap oleh warga Nusantara. Tangkap sebelum ditangkap oleh orang Nusantara. Kalau ditangkap oleh orang Nusantara, jangan takon dosa cara wong Banyumas. Aja takon dosa. Aja takon dosa. Kalau orang Jawa, orang Nusantara kehabisan kesabaran terhadap dapurmu itu, kurang ajar ya. Monyet, yang monyet siapa? Yang punya akhlak dan mental monyet itu siapa? Yang punya kasus mesum siapa? Gara-gara pamer kemaluan dengan orang lain. Maling, teriak maling namanya. Yang PKI siapa? Pembawa ajaran komunis di Nusantara itu siapa? Orang mana? TNI itu siapa? Musa Al-Munawar itu siapa? Barok Bah itu siapa? Maling, teriak maling itu namanya. Udah ngajar nih. Puasa tinggal sehari tapi kamu bikin emosi sejak semalam. Jangan takon dosa. Ojo takon dosa. Telah memicu, telah membuat darah warga Nusantara mendidih karena cangkemmu itu. Pengikutnya nggak terima silakan. Tapi sekali lagi warga pribumi, anak-anak Nusantara mundur kalian. Minggir dari gelanggang, ini bukan urusan kalian. Kalian saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sesama Nusantara. Jangan ikut-ikutan. Ini urusan warga Nusantara, anak-anak bangsa dengan keturunan Pahlawi dari Yaman yang kurang ajar dengan warga Nusantara. Kurang ajar dengan bangsa dan negara ini. Kurang ajar dengan Kanjeng Nabi. Kurang ajar dengan sejarah Nusantara. Kurang ajar dengan pahlawan-pahlawan kita di Nusantara. Kalian minggir. Kalau perlu bergabung ikut mengusir mereka kalau diperingatkan tidak mau. Brengsek. Pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2025, Habib Rizik Syihab mengatakan, "Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet." Pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet
yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Melihat konteksnya dan dari cover videonya sangatlah jelas bahwa yang dimaksud Habib Rizik Syihab sebagai monyet, ormas monyet, dan laskar monyet adalah PWILS, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Raja Wali Nusantara, dan beragam ormas dan laskar pribumi lainnya. Dengan demikian, Habib Rizik Syihab sama saja mengatakan bahwa pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet merupakan kelanjutan dari rentetan pelecehan rasisme sebelumnya yang berlangsung sejak lama yang dilakukan klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara. Seperti, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi, karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, leluhur Nusantara masih menyembah pohon dan batu. Dan lain sebagainya bisa dengan mudah ditemukan di YouTube. Rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, Bapak A.M. Hendro Priyono, dalam tulisannya berjudul Indonesia untuk Indonesia, terbit tanggal 10 Januari 2024 yang lalu. Beliau menyatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Tentang rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi, pada paragraf yang lain beliau juga menyatakan keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dari ungkapan Bapak A.M. Hendro Priyono itu, orang-orang tahu bahwa yang melakukan tindakan rasisme terlebih dahulu adalah klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Dan sekarang, sebagaimana yang juga diungkapkan beliau, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Dalam pada itu, mari kita lihat kronologisnya mengenai ungkapan monyet baik yang diungkapkan oleh Gus Fuad dan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet. Istilah monyet itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad bahwa maksudnya pada upaya pensiasatan kelompok yang memaksakan diri menjadikan pahlawan orang yang tidak memenuhi syarat. Habib Rizik Syihab ini jelas mengatakan monyet pada pribumi. Disinilah kita bisa semakin melihat dengan lebih terang benderang akhlak klan Habib Alwi dan Al-Khairat kepada pribumi seperti apa. Bahwa bagi mereka kalau leluhur pribumi dan pribumi Nusantara pantas-pantas saja dihina-hina oleh klan Habib Alwi. Sedangkan kalau golongan mereka yang diejek oleh pribumi mereka marah tak terima. Ketika upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet, klan Habib Alwi dan Al-Khairat marah tak terima. Sedemikian besar reaksinya sampai menginstruksikan pergerakan perlawanan yang terstruktur dan sistematis. Bahkan Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman ikut-ikutan. Bahkan dilaporkan ke polisi dan menuntut polisi menindak dengan cepat. Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet.
Lihatlah bagaimana reaksi klan Habib Alwi dan Al-Khairat. Mereka tidak bereaksi sama sekali sebagaimana ketika leluhur mereka dikait-kaitkan dengan monyet. Ketika pribumi dikatai sebagai monyet, klan Habib Alwi dan Al-Khairat mingkem, diam, membisu 1000 bahasa. Jadi, kalau pribumi dikatai monyet oleh Habib Rizik Syihab dan penghinaan-penghinaan rasis lainnya yang dilakukan oleh klan Habib Alwi kepada pribumi selama ini, bagi klan Habib Alwi dan Al-Khairat, yang begitu itu boleh dilakukan. Kalau klan Habib Alwi dan Al-Khairat menjawab sama-sama tidak boleh. Kalau klan Habib Alwi dan terutama Al-Khairat memang fair dan jiwanya memang Indonesia, seharusnya mereka juga akan menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebagaimana mereka menuntut Gus Fuad meminta maaf. Gus Fuad sudah melakukannya dan mengklarifikasi tentang ungkapan monyet. Sekarang, Habib Rizik Syihab dengan jelas mengatai pribumi sebagai monyet. Silakan klan Habib Alwi dan Al-Khairat menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf. Jika tidak, maka sudah sangat jelas dan semakin jelas bahwa klan Habib Alwi dan Al-Khairat adalah segerombolan imigran Yaman yang di hatinya memiliki penyakit hati berupa kebencian kepada pribumi Nusantara. Di balik jubah, simbol-simbol, dan ucapan-ucapan mulianya, mereka memiliki pandangan pribumi fobia, memandang pribumi sebagai manusia rendahan sebagaimana majikannya dulu, penjajah Belanda, menggolongkan pribumi sebagai lebih rendah daripada anjing. Saya akan menutup uraian saya ini dengan mengutip tulisan penutup dari Bapak A.M. Hendro Priyono. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi, dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Saya ulangi, tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Maksudnya adalah sebagaimana yang dilakukan klan Habib Alwi. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Saya ulangi, para putra-putri bangsa juga harus sadar. Ini termasuk putra-putri bangsa yang ada di Indonesia Timur dan dimanapun Anda berada, agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Manipulasi agama dan manipulasi kebudayaan, itulah yang dilakukan klan Habib Alwi melanjutkan strategi penjajahan majikannya, yaitu penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kami semua berkumpul di sini, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa, ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami
menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia. Datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas. Kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus keluarga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PBILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau, Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan, secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Syihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Ada penghinaan terhadap Hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016 ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai cat mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah
dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, apa namanya, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara, dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang ingin juga memberikan pernyataan, saya cukupkan, tetapi yang terakhir adalah Klan Mbak Alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tetapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh, bukan oknum kok. Ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, nun sewu ini, saya juga anak tentara loh ya. Jadi saya harus wajib turun gelanggang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Banjir darah, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tangkap Habib Rizik? Tangkap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Yang terakhir ya, yang terakhir ini diksi saya. Saudara-saudara sekalian, bangsa Banyumas, bangsa pribumi Nusantara siap untuk bertempur di Palagan. Siap bertempur di Palagan. Kapan? Tentukan waktunya. Tentukan tanggalnya. No jual. Saya borong. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami sebagai pribumi meminta
kepada aparat untuk menangkap Rizik Syihab, karena Rizik Syihab pada waktu itu mendengungkan revolusi akhlak. Tapi ternyata akhlaknya Rizik Syihab lebih bejat daripada pribumi. Munafik. Kami memohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Rizik dan diteruskan kasus-kasus yang terdahulu, jangan disimpan, jangan dibekukan. Setuju. Kami sebagai pribumi mendukung tugas-tugas aparat kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi yang pertama tadi, kita meminta agar pengusulan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah menjadi pahlawan nasional, kita minta untuk ditolak. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, tapi dilahirkan di Yaman, dan sampai meninggalnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena yang bersangkutan juga tidak tercatat sejauh mana perlawanannya terhadap penjajah Belanda dulu ketika ada di Indonesia sampai wafatnya. Karena yang bersangkutan hidup datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada catatan dokumen yang valid, yang akurat bahwa yang bersangkutan ikut melawan penjajah Belanda. Itu alasan berikutnya. Kemudian kita juga meminta agar Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Itu yang tadi maksud adalah begitu. Karena itu kasus hukum, Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Mas. Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup tangkap Rizik Syihab. Siapa kita? NKRI. Nusantara. Teman-teman PWLS Banyumas itu siap satu komando Gus Abbas
meladeni tantangan Rizik Syihab. Kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Saya sendiri siap untuk berhadapan dengan Rizik Syihab. Single ini. Nggak usah dengan yang lain-lain. Tentukan ringnya. Di mana? Oke, Rizik Syihab, tentukan. Mereka. Nyong dina kiye wengi kiye tembe krungu nang HP bianu nyilih. Rizik kok ngomongnya kayak gue, nyong murun dia. Mari ngene Gus Hasan. Anu keprimen janen, dadane nyong penuh banget. Janen urusan gawa-gawa bumper liya. Kok bae nek karo nyong. Jamidi bin Wirosupono Al Jambu Karang. Temenan. Ganda Tapa RT itu RW 1 Kecamatan Sumbang Banyumas. Temenan Jek urusan gawa-gawa Habib liya. Kobe karo nyong ora terima nggo anak putune nyong. Temenan single wani kok ring. Temenan urusan ilmu apa-apa asli lagaran. Wani apa ora? Kurang ajar. Cungurmu karo cungurku apik cungurku. Wa Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wong Banyumas ora terima maring Kojek. Nek kau arep nantang maring wong pribumi ayo single. Ora ana wedine, ora ana mundure. Nang ditentukna. Ayo. Kau arep kepriwe? Arep nang kene apa nang ndi ayo? Arep dewekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani? Nang di papan? Ayo cek kapan tentukna? Rizik sik. Nggih anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik sik. Sing jenengane Rizik. Nggih, tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, nggih anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora usah gawa wong Jawa, ora enggak usah gawa wong pribumi. Ngene Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar. Pak Rizik Banyumas ya. Dadi anggeri karep nantang ngerek bendera perang jejer Balawi. Mengko kene pribumi aja nang ngarepe Balawi kuwi bempere wong pribumi ya. Balawi kene pribumi tak tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya Pak Rizik? Pak Rizik paham ya? Balawi dijejer ya lawan pribumi. Aja nggawa rakyat wong Indonesia. Kue sedulure nyong wong Banyumas siap langka mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar, terserah. Tak tuku, tak borong. Ya, wong Banyumas Pak Rizik langka mundure. Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak,
mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali. Sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan, karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya, kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan. Apa namanya? Di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap?